Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gale, mana Gale? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel Saksi Misteri. Hai, saya Shirley. Selamat datang di Tabu, Cerita Berhantu. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, Cerita Berhantu. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Bang Ganis dan Wak Gali. Kita akan menjawab Q&A yang sudah kita buat ya di komunitas oleh tim rekam. Gimana Bang? Udah tahu belum Q&A-nya apa aja, Wak? Nah ini dia nih, aku sendiri kayaknya agak bingung nih. Karena gini loh, waktu sekolah aja tuh dikasih 10 pertanyaan tuh Nggak yang kejawab. cuma 3. Oh gitu. Cuma 3. Nah benar, ini juga sama. Sempat ada juga nanya baik Japri via WhatsApp maupun Instagram. Nah kayaknya kemungkinan akan tanya juga nih. Cuma kita nggak tahu apa yang dia mau tanyain. Ngeri juga sih, takut salah nih sama netizen ya. Ya, sebisa mungkin kita coba jawab. Oke. Sebisa mungkin kita coba hilangkan rasa penasaran dari sahabat-sahabat kita ya. Siap. Jadi gimana? Mau langsung ke Pertanyaannya pertanyaan boleh? pertama? Boleh? Boleh, pertanyaan pertama boleh. Siapa dulu mau tanya? Oh mungkin Bang Bang Gali dulu Bang ya. Ganis, Bang Ganis, Bang Bang Gali Ganis. apa? Hah? Boleh, Mas Bang Ganis Ganis? dulu. Oke. Dari umur. Dari umur. Sekarang saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Agung ya. Terima kasih sebelumnya Mas Agung telah memberikan suatu pertanyaan bagus kepada kami. Awalnya kami ini bergerak di film apa ya? Filmmaker ya. Kita seperti kita punya hobi itu masing-masing. Ada yang sukanya di musik, ada yang sukanya di film, fotografi. Nah, cuma di situ kita membuat komunitas awalnya. Itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, selang waktu berjalan, tepatnya pada saat PSBB ini ya. COVID PSBB ya. ini, COVID Corona ini. Saya, Gali, Abi, Aping, Adon, serta teman-teman yang lainnya termasuk sama Alvin juga, itu kita ngumpul-ngumpul, kita ngopi-ngopi, nongkrong yuk, ayo nongkrong. Itu di salah satu barbershop ya, tempat pangkas rambut kalau nggak salah gitu ya. Itu pertama kali ketemu. Nah kita ngobrol-ngobrol, di situ tergagaslah ide, ayo kita kenapa kita nggak bikin suatu konsep yang baru gitu kan. Nah dari situ kita lihat respon ya, animo masyarakat atau teman-teman semua sangat baik ya menyambut kita semua. Akhirnya terbentuklah lagi tayangan-tayangan yang lainnya, termasuk dengan playlist baru dan konten-konten yang baru. Nah, judulnya Gali Mana Gali. Nah, untuk Gali Mana Gali, mungkin Bang Gali bisa melanjutkan ceritanya Bang Gali. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Agung. Salam untuk sahabat-sahabat di Jogja dan salam untuk keluarga di Cilacap, Mas Agung. Jadi kalau aku sendiri kedekatan ke Mas Ganis ya, kedekatan ke Mas Ganis khususnya. Secara pribadi aku adalah juniornya Mas Ganis. Ya, aku juniornya Mas Ganis. Aku ketemu Mas Ganis di kampus, waktu itu aku jadi peserta ospek dan MasGanisnya sebagai panitia. Ada satu kesan yang mendalam di aku itu. Waktu itu Mas Ganis masih dengan gaya bujangnya, masih dengan gaya slonong boynya. Waktu itu dia pakai topi rimba, masuk ke ruangan, rambut masih gondrong, agak kriwil-kriwil. Tapi gini lah,
aku punya kesan ke Mas Ganis inilah cowok. Ini cowok. Oh, cowok harus Ya kan? gondrong, Pak. Gondrong. Nah, dia unik gitu. Oke. Jadi Mas Ganis ini unik. Menurut aku inilah cowok. Nggak kayak apa senior lain yang dengan gaya parlentenya yang bisa di style. Tapi Mas Ganis dengan kepolosannya, dengan gaya selondong boynya, dia adalah unik menurut aku ya. Limited edition ya. Sampai akhirnya kita mulai akrab, mulai mancing bareng ya, walaupun mancingnya di rawa, mancing ini kan betok, korengan bareng ya kan, kita korengan bareng sampai akhirnya kita tergabung di Mapala. Ya. Mas Ganis adalah seniorku di Mapala ya, kita mendaki bareng, kita banyak perjalanan sampai akhirnya kita dulu, aku Ganis sama Gofur sempat disebut dengan trio Gibel. Nah, itu kan Apa tuh, Pak? trio Gibel itu sebenarnya Gali, Ganis dan Gofur. ya kan, kita bertiga, kita ngebolang bareng bertiga sampai akhirnya kita sama-sama menikah ya. Kita menikah, Mas Ganis punya urusan pekerjaannya sendiri, punya urusan keluarganya sendiri, begitu juga aku keluar provinsi, kita terpisah lumayan lama, kita terpisah. Corona menyatukan kita kembali. Ya. Corona menyatukan kita kembali, ini adalah hikmah positif dari Corona. Corona menyatukan kita kembali. Seperti yang Mas Ganis bilang, kita mulai berbicara tentang YouTube, kita mulai berbagi cerita. Ada satu animo dari masyarakat ya, dari penonton katanya, oh Bang Gali coba cerita lagi dong. Nah, tapi ternyata apa, di Saksi Misteri dia punya konsep sendiri bahwa narasumber ini kalau bisa yang lain dulu deh. Karena banyak yang ngantri juga ya Mas ya. Banyak yang ngantri juga, kalau gali terus kayaknya teman-teman nanti akan bosan dengan Saksi Misteri. Sampai Mas Abi dan rekaman teman-teman lain, gimana kalau kita bikin playlist Gali Mana Gali. Waktu itu ingat betul, Gali Mana Gali itu adalah pelopornya itu kalau nggak salah Robot Gedek ya. Robot Gedek, betul. Ada satu netizen kita namanya Robot Gedek. Dia setiap komentar pasti Gali Mana Gali, Iya. Gali Mana Gali. Seolah-olah dia bertanya, seolah-olah dia penasaran dengan sosok Gali. Akhirnya kita buat playlist Gali Mana Gali. Berjalan kalau nggak salah baru 2 episode ya. Baru 2 episode Gali Mana Gali. Teman-teman minta lagi. Teman-teman minta bagaimana kalau menceritakan cerita orang lain. Kita nggak bisa. Akhirnya apa? Kita dihadirkan oleh Mbak Sherly. Nah, kita sangat dibantu oleh Mbak Sherly. Gimana? Mbak Sherly akan menceritakan tentang apa itu misteri menurut sudut pandang dia. Mungkin dari saya ke situ cukup segitu, dan untuk teman-teman rekam media saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Kami bisa berkumpul awalnya adalah kami adalah penggiat alam, dan dari kebersamaan itulah kami tetap hadir di sini. Mbak Sherly, persilakan. Oke. Kalau aku pribadi bisa kenal sama Bang Ganis dan Wak Gali sebenarnya dari Bang Abi ya. Jadi Abi itu siapa itu? Bang Abi itu di sini siapa sih, Abi? Oh, sebagai saudara kita. Iya, Bang Abi itu sutradara kita ya. Soalnya kita jarang ketemu Bang Abi, enggak bohong, bercanda. Ya gitu sih, kalau aku awal kenal sama Bang Ganis dan Wak Gali di pas lagi tag ya Bang ya. Iya. Ya. Heeh. Gitu sih kalau aku. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya? Ya. Heeh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bang Saputra ya. Sebenarnya kalau menurut saya kayak tingkatan kepekaan itu semua ada tingkatannya ya. Ada nggak semua tuh. Mungkin kita semua bisa merasakan atau bisa ya minimal lah seperti kayak bulu kuduk merinding atau apa gitu kan. Cuma kalau saya pribadi terkadang saya juga bisa merasakan tapi tidak sepeka mereka berdua ya, Bang Gali dengan Mbak Sherly. Karena kalau mungkin Bang Gali sudah dengar di video-video sebelumnya yang pernah dia ungkapkan, yang pernah dia ceritakan, dia ini seperti apa sih, bagaimana asal-usulnya, kisahnya seperti apa kisah hidupnya. Nah, kalau Mbak Sherly sendiri kita pernah, ya kita tahu juga lah Mbak Sherly mungkin ya kelebihannya ya dia mempunyai seperti kayak apa ya, gift atau apalah itu. Sehingga bisa menyebutkan atau dirinya sebagai wanita yang peka ya, saya bilang ya. Kalau indigo atau apa ya itu tergantung itu masing-masing. Cuma kalau saya pribadi saya mungkin bisa, cuma tidak sepeka mereka.
Nah, mungkin penjabarannya itu ya dari saya. Terima kasih buat Mbak siapa Amelia ya, buat Mbak Amelia terima kasih. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah berteman dengan makhluk gaib itu berbahaya atau tidak? Kalau saya pribadi ya, saya pribadi akan menilai seperti ini. Berteman dengan siapapun silahkan. Untuk urusan membahayakan atau tidak, mungkin berteman dengan manusia pun banyak bahayanya. Bener. Ya kan? Berteman dengan manusia banyak bahayanya, berteman dengan gaib pun banyak bahayanya. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mencegah bahaya-bahaya ini. Karena apa? Mencegah itu ternyata lebih baik daripada mengobati. Kalaupun memang ternyata pada akhirnya akan membahayakan, tinggalkan. Tinggalkan. Kayak gitu juga kita ke teman-teman, ya. Ke para makhluk-makhluk lain. Apakah berteman dengan binatang membahayakan? Berbahaya. Tapi juga ada hal positifnya. Apakah berteman dengan manusia berbahaya? Banyak bahayanya. Tapi kita harus bisa mengambil positifnya. Apakah berteman dengan gaib berbahaya? Banyak bahayanya. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadiannya. Kalau saya sendiri akan bilang begini. Semua teman, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu makhluk gaib, saya rasa setiap orang punya hak untuk berteman. Dan setiap orang punya hak untuk ditemani. Tinggal bagaimana kita dalam perjalanannya, tinggal bagaimana kita menyikapinya dalam proses pergaulannya. Mungkin itu saja untuk Mbak Melia. Dalam pelaksanaannya mungkin akan kita lihat di lapangan. Siapa yang membahayakan dan siapa yang mempunyai nilai positif untuk kita. Oke, terima kasih untuk Rafli Elwan yang sudah memberikan pertanyaan. Membahayakan berteman membahayakan selama menjadi indigo. Efek. Efek. Nah, ada efek Sama nggak? berteman. Efek ya. Kalau efek sih pasti ada ya, tapi ya nggak aku bisa share banyak. Cuman efeknya ya satu sih yang aku rasain selama aku nggak menjudge diriku sebagai indigo. Ya mungkin seperti yang tadi bilang Bang Ganis ya, aku diberikan suatu gift. Nah, aku efeknya satu nih, pas aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata, itu aku insomnia parah sampai sekarang. Dan yang kedua, ya aku banyak dibilang gila sih sama teman-temanku, bahkan sama keluarga. Ya itu sih efeknya sih Bang, kalau menurut saya sih yang bisa aku share sih, selebihnya nggak bisa aku share. Tapi jujur untuk melihat mereka yang tak kasat mata, mungkin bagi Wagali juga itu suatu keseruan ya. Ya, Seru sih karena mendapatkan teman baru, karena ya mereka yang tak terlihat. Oke, mungkin yang paling horor aja kali ya, biar nggak panjang banget ya Wak ya. Mungkin dari Wagali kali. Ya. Jadi kalau dari aku begitu. Iya. Jadi kalau pengalaman itu mungkin banyak ya yang horor ya. Tapi kalau selama kita nge-host itu aku ngerasa ada satu serangan. Itu kalau nggak salah di season yang aku ceritain tentang waktu pramuka. Ya. Yang waktu di pramuka itu ada season di mana nauzubillah min zalik, di saat aku lagi cerita tuh, dan sebenarnya emang setiap aku cerita itu mereka hadir. Setiap aku cerita mereka hadir, cuman mereka hadir sebagai penonton, ya kan? Ternyata penonton kita bukan hanya yang kasat mata, tapi mereka yang tak kasat mata pun hadir menonton. Itu cerita waktu perjalanan aku 2 hari 2 malam untuk mengambil terap, ya kan? Nanti teman-teman tonton lagi coba. Dan situ di sana aku sempat menghentikan ceritaku. Aku menceritakan korban kecelakaan tabrak motor yang kakinya patah, badan penuh luka, jalan nyeret, dan itu betul kejadian, dan itu aku sempat dikagetkan juga.
si makhluk ini tadi megang kaki, ya makhluk itu megang kaki aku, dan aku sempat berhenti. Di saat aku hendak menjelaskan siapa dia sempat megang kaki dan bilang tolong, tolong, tolong. Nah, untuk selebihnya banyak kan cuma jadi penonton aja sih ya. Nah, mungkin kalau Mas Ganis mungkin ceritanya banyak, malah Mas Ganis lebih banyak dari aku horornya nih malah. Kalau waktu selama pengalaman ketika nge-host gitu ya, itu sebenarnya saya pribadi ada dua ya di cerita kita, di konten kita nih, saya bilang konten. Saya ya apa ya, ya entahlah itu jin korin atau apa, saya pernah seperti kayak didatangin. Yang pertama tuh waktu pendakian, saya cerita tentang pendakian Gunung Tahan. Itu saya merasa bahwa si perempuan tuh hadir. Bahkan ketika pulang selesai take pun, itu seolah-olah memang dia tuh ada ngikutin saya. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Emang waktu saya naik motor pulang kan, nah dia seolah selalu ada. Nah, cuma hanya ngikut aja, cuma dia cuma nonton sih waktu pada saat itu. Sama ketika waktu pendaki tiga orang pendaki yang apa ya, diceritakan oleh Bang Galih itu yang mengenai Arjuna terlebar. Emang itu yang ya sedap-sedap creepy lah itu saya bilang. Ya kadang-kadang ya mereka ya awalnya ya cuma sekedar bayangan, cuma dia beberapa kali saya lihat dia nonton menghadir seperti apa namanya ya, cuma berdiri tapi dia nggak ganggu, nggak apa. Dan terakhir tuh yang kalau dilihat kayak yang di apa sih ya, entah itu apalah, di Instagram Saksi Misteri itu ada teman yang mendapatkan foto oleh Bang Adon sendiri waktu itu, kalau nggak salah dia foto walaupun sedikit blur ya, mungkin karena itu efeknya lampu dan ya beda frekuensi atau dimensi antara dia dengan mereka. Itu ada di foto sebelah kanan tuh yang ada di atas Pohon itu ya? bukan, atas tembok Yang di iya. di sebelah kanan. Di atas Nah, itu pagar. bisa dilihat Di pagar di- itu ya. Di apa namanya, Boleh nanti di dimunculin kalau foto masih Instagramnya ada Saksi Misteri itu masih ada kok, masih kita apa namanya, masih stay di sana, di Instagramnya masih diupload di sana. Nah, mungkin Mbak Shirley. Kalau aku selama shoot paling horor ya, mungkin yang Jamilah masuk kali ya. Itu sebenarnya kedatangan sosok banyak, dan parahnya itu ada 2 atau 3 makhluk yang ikut pulang ke rumah. Jadi waktu itu kan aku kemasukan Jamilah karena banyak banget teman-teman yang nanyain Jamilah dan pengen banget tahu Jamilah. Nah di situ pas pulang itu pas aku masuk kamar itu ada 2 kalau nggak salah, dua kurcaci gitu bang, yang itu ternyata diajak Jamilah. Ya. Nah di situ aku ngusir Jamilah untuk nggak bawa dia, tapi dia tetap ada di rumah. Dan itu aja sih kalau aku sih yang paling horor sih, nggak ada lagi. Kalau sama shoot ya kita ya. Ya Iya. sama shoot. Kalau ini cerita yang lain sih ada, tapi Iya. ini bahasnya kan karena shoot Oke. ya, pas kita nge-host kan. Kalau nambahin dikit ke Mas Ganis gitu ya. Mungkin waktu pas aku cerita itu ya, 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 pas ya. aku cerita tentang tragedi datar lebar itu. Hmm. Dan walau alam ya, kembali lagi. Apakah dia korin atau almarhum? Tapi aku bisa katakan dia korin. Itu kita part 1, 2, 3, 4, 5 selalu nonton. Iya. Ya kan, dia selalu nonton dan kita betul-betul merasakan itu ya. Dan mungkin Mas Ganis merasa itu adalah horor buat dia karena Mas Ganis baru kenal dengan malam. Ya. Kalau saya kan udah sering aku ketemu ini, makanya aku tidak anggap itu horor untuk aku lagi. Iya. Untuk siapa nih? Bang Galih. Wagali aja ya. Wagali, Wagali aja yang jawab Wagali. Wah, gali lagi, Wah, gali terus. Nah, jadi menyikapi makhluk astral yang tak kasat mata. Ini kebetulan aku Muslim, ya. Aku Muslim dari lahir dan banyak ada sedikit belajar, sedikit mengaji. Dalam rukunnya sendiri, ya dalam rukun iman itu kita memang sudah dijelaskan bahwa yang pertama percaya pada Allah, percaya pada kitab suci Al-Quran, ya kan? Percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada Hari-hari. makhluk gaib, ya kan? Percaya pada hari kiamat,
dan percaya pada hari baik dan hari buruk. Nah, sekarang kita akan ambil bahwa makhluk astral, ya, agar tidak bertentangan, ya, maksudnya agar tidak bertentangan. Kenapa? Di Islam itu tidak ada pertentangan yang menyatakan bahwa kita tidak percaya dengan gaib. Karena apa? Dalam rukunnya sendiri pun kita percaya. Ini kan dalam imannya sendiri, keyakinan pun kita percaya itu ada. Kalau teman-teman nggak percaya dengan gaib, mungkin Islam kalian, maaf, belum menjalankan rukunnya. Jadi kalau kita sudah percaya, kita sudah menjalankan salah satu rukun iman, yaitu percaya dengan gaib. Hanya dalam perjalanannya, memang sudah ditegaskan bahwa ada satu ayat mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Jadi apa? Kata yang diucapkan duluan adalah jin. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Berarti seyogyanya, seabadinya, dan secara benar, sebelum manusia diciptakan, jin lebih dulu diciptakan. Betul. Ya, bisa jin diciptakan, kita nggak boleh bilang bahwa dunia ini cuma punya manusia, nggak boleh. Karena apa? Agama kita sudah mengatakan jin terlebih dahulu diciptakan. Dengan berpegang satu ayat ini, salah satunya, tanamkanlah pada diri teman-teman, tanamkan pada diri sahabat-sahabat, tugas jin di sini, tugas manusia di sini sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika teman-teman sudah berpindah beribadah dengan jin, ataupun sebaliknya jin beribadah dengan manusia, berarti kita sudah menghancurkan akidah kita. Nah, jadi di situ cukup menguatkanlah untuk kita ya Mas Ganis ya, Mas Ganis, Mbak Sherly, kita percaya. Dan kalau teman-teman tidak percaya dengan adanya jin, itu mungkin hanya kepekaannya saja yang kurang, ya kan? Karena teman-teman tidak bisa secara logis menganggap sebuah kepercayaan itu harus dilihat dan disentuh. Karena teman-teman nggak bisa melihatnya, jadi kalian tidak percaya. Tapi saya kembalikan kepada teman-teman, itu hak kalian. Dan kami tidak pernah memaksakan kalian percaya bahwa kami bisa melihat ini. Saya tidak pernah memaksakan kepada sahabat-sahabat bahwa Kak Sherly, Mas Ganis, dan aku bisa merasakan mereka. Selanjutnya ada yang mau tambahin? Silakan. Enggak lah. Nggak cukup. Ya, lanjut. Nah. Selanjutnya. Selama menjadi pendaki ya, aku jelasin dulu. Mbak, siapa tadi? Mbak Rida ya? Terima kasih Mbak Rida. Aku mulai mendaki itu tahun 99, kelas 2 SMP. Dan alhamdulillah, sebelum aku melakukan pendakian itu, aku sudah banyak belajar di Pramuka, ya kan? Dengan materi-materinya, ya kan? Dan udah banyak gunung juga, sampai hari ini pun aku masih mendaki, ya kan? Untuk hipotermia, alhamdulillah karena dalam pendakian aku sudah banyak tahu ilmunya gitu, udah banyak tahu materinya. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau kedinginan itu wajar, lumrah. Kita di gunung kedinginan itu lumrah. Tapi ada trik-triknya biar nggak kedinginan seperti apa gitu kan. Oh, biar tidak hipo seperti apa gitu kan. Itu ada trik-triknya dan alhamdulillah sampai hari ini dan nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak untuk selamanya, aku belum pernah hipotermia. Terima kasih Mas Gelas. Untuk melihat itu, wallahu alam. Wallahu alam dalam artian gini. Aku nggak tahu apakah ini dari keturunan, tapi yang aku rasakan dari lahir, seperti yang aku ceritakan di season 1 Gali Mana Gali dengan thumbnailnya Aku Takut Dibilang Gila. Dari kecil aku udah lihat, dari kecil aku sudah dikasih gift, ya kan? Bisa melihat itu, dan balik lagi dengan kematangannya usia, dengan kematangan dan kedewasaan, aku sudah mulai bisa memilih mana yang harus aku lihat, mana yang akan aku lihat, dan mana yang ingin aku lihat. Mungkin kalau aku, terima kasih tadi pertanyaan dari Mas Kurnianto ya. Ted Kurnianto. Kurnianto. Dejavu aku pribadi percaya tadi ya.
Percaya atau mengalami, Bang? Dan pernah mengalami nggak? Percaya dan mengalami. Kenapa? Karena kadang gini loh, Bang Wagali. Aku tuh misalnya hari ini nih. Hari ini kan kita ada di Salak nih. Itu sebenarnya tuh seminggu yang lalu tuh udah ada. Gue udah ngeliat kita bakal ada di sini gitu. Itu sih maksudnya kayak aku sering mengalami kejadian-kejadian yang ternyata tuh udah aku alami sebelumnya dan aku emang percaya. Mungkin kalau Wagali sendiri gimana? Kalau aku pribadi, terima kasih Mas Ted ya sebelumnya. Deja vu. Sering. Aku percaya dan sering terjadi ya. Tapi kembali lagi, deja vu ini konsepnya kita bukan meramal ya, Karena apa? Betul. Kita sadar ini deja vu di saat hal ini sedang berlangsung. Dan kita tidak bisa menceritakan setelah ini nanti apa. Kita tidak bisa menceritakan. Di saat kejadian itu terjadi, wah kayaknya gue pernah nih. Wah kayaknya aku tahu nih nanti. Tapi itu kita cuman bisa bungkam. Karena apa? Di saat kita mengatakan rahasia langit, di saat kita mengatakan yang belum pasti terjadi, seolah-olah orang akan menganggap kita gila. Benar. Ya. Dan selama ini dengan deja vu-nya aku hanya bisa diam. Aku takut untuk mengatakan. Karena apa? Sekali lagi aku takut dibilang gila. Ya Mas Ganis. Kalau Mas Ganis nggak gila Mas, pegang-pegang nggak gila. Siap. Mas. Nah, ini ya mic pusaka ini ya, atau kita sebut. Nah, itu ada beberapa teman netizen atau para subscriber yang bilang mic jagung bakar gosong, disebutnya gitu kan. Kenapa jagung bakar gosong? Ya ini jagung seperti jagung panjang, gosongnya hitam, gitu kan. Nah, sebenarnya ini alat ini waktu kita masih bikin film-film pendek, ini kita gunakan sebagai boom mic. Sebagai boom mic, sebelum equipment kita memadai seperti clip on dan macam-macam itu ya, kita masih menggunakan ini. Ketika kami sudah mempunyai clip on, ada beberapa teman yang bilang jangan dihilangkan agar ini tetap menjadi ciri khas saksi misteri. Walaupun kadang kita tetap memakai clip on, tetap jagung ini tetap ada di tangan saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ted. Bang Ganis, Dengan boleh? siapa tadi? Maaf. Suka duka. Oke. Mbak Nadia ya. Nandia. Oh, Mbak Nandia. Oke, terima kasih Mbak Nandia. Kalau dibilang suka dan dukanya selama kita berkonsentrasi di rekam media, suka dukanya di rekam media banyak sekali. Ya salah satunya ya kita semua ibarat kalau misal capek atau lelah, semua capek lelah. Cuma di antara itu kita bersemangat, apalagi di setiap akhir cerita kita selalu memberikan pesan moral atau edukasi kepada teman-teman dan bahkan antara rekan-rekan kita semua. Nah, di situ kita juga kadang ya seperti kehujanan atau mungkin kita berpanas-panasan atau kurang istirahat. Tapi kita lakuin itu semua dengan senang ya. Alhamdulillah nggak saat ini pun kita bisa langsung adain Q&A di Gunung Salak. Ini langsung di Gunung Salak kita. Ini berkat semua. Dan bukannya kita ingin menyombongkan diri atau apa, tidak. Cuma hasil pendapatan kita sudah anggarkan kepada yang wajib, yang berhak di situ. Itu yang membuat kita semangat. Bikin kita semangat untuk terus berkarya. Karena berkarya dan ide itu tidak mudah. Ya, mungkin bisa lanjutkan Mbak Sherly atau Bang Ali. Mbak Sherly mungkin. Mbak Sherly dulu, Mbak Sherly. Suka duka selama direkam ya? Pasti ada lah ya, tapi tadi udah disebutin sama Bang Ganis sih. Karena kita sih lebih ke enjoy. Kita ya lebih banyak sukanya sih sebenarnya ya. Karena kita ya enjoy dan seru-seruan. Dan benar yang dikatakan Bang Ganis, makasih banyak buat narasumber yang udah
mau berbagi cerita di kita, dan terima kasih juga buat para subscriber yang udah setia nonton kita sampai kita ada di titik ini sekarang. Dari endorsement juga ya kita Iya, juga. dari beberapa mungkin orang yang sering kirim-kirim ke kita, itu makasih banyak banget. Mungkin nanti Tuhan yang akan balas kalian. Mungkin Wak Galih. Terima kasih. Sebelumnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi Mbak ya. Jadi kalau untuk ngomongin suka duka direkam, ya itulah perjalanan. Itulah perjalanan hidup. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, mau banyakkan sukanya apa mau banyakkan dukanya gitu ya. Kalau aku pribadi lebih banyak sukanya selama direkam. Dengan aku tampil atau kita bermain di YouTube ini, ternyata alhamdulillah kita bisa minimal berbagi cerita, kita berbagi pengalaman, dan ada pesan-pesan moral yang bisa saya sampaikan walaupun mungkin tidak didengar, ya kan? Ya. Dan mungkin ini akan menjadi sukanya saya sebagai amal jariah, ya kan? Dan ada hal satu lagi yang saya suka tuh gini lah. Di saat saya membaca komentar-komentar para sahabat ini tadi, walaupun itu bentuknya adalah apa ya, hinaan, hujatan, saya tetap suka. Karena apa? Dari sinilah saya akan belajar untuk tetap mawas diri. Kami akan belajar untuk terus berbenah diri, dan kritikan mereka saya anggap bahwa itu adalah bentuk dari kepedulian mereka terhadap kita. Betul. Ya kan, berarti masih ada yang peduli dong sama kita. Dan alhamdulillah lagi, ada satu sisi yang saya paling suka. Ternyata dari YouTube ini saya menemukan orang yang sayang dengan saya. Ya, saya menemukan orang yang betul-betul sayang dengan saya, dan saya juga akan melihat siapa orang yang bertentangan dengan saya. Allah membukakan mata saya. Dan terima kasih untuk orang-orang yang sudah sayang dengan saya, dan sangat terima kasih untuk orang yang sangat sayang dengan saya. Mungkin itu aja sukanya saya, dukanya kita, ya itu perjalanan kita. Proses. Ya, proses. Ya. Terima Next. kasih. Terima kasih untuk Astri yang sudah bertanya sama aku. Mungkin aku akan jawab sedikit ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama Wak Galih atau Bang Ganis. Cara bedain diikutin makhluk halus atau enggak, ini kalau versi aku ya. Kita misalnya pergi ke suatu tempat, contoh ke tempat yang terlihatannya angker atau emang serem lah. Itu kita pulang, itu kita cuman pulang aja. Itu kalau aku pribadi udah pasti diikutin. Karena gini, kita juga ketika datang ke suatu tempat itu, kita harus punya attitude pribadi. Kayak kita pamitan dulu deh sama alam, atau kita pamitan dulu sama tempat tersebut. Kayak numpang-numpang ya bahasanya, numpang-numpang. Nah, selama kita selama kita punya perilaku seperti itu, nggak diikutin sih kalau aku. Tapi memang kalau untuk ngebedainnya, nanti setiap perjalanan itu kita bakal ngerasa merinding yang nggak berhenti-berhenti. Itu kalau aku ya, merinding yang nggak berhenti-berhenti. Terus pas sampai rumah, itu bakalan ngerasa kayak ada seseorang deh yang ngikutin gue entah dari mana. Itu sih kalau aku. Terus tadi yang untuk di rumah Mbak Astri, kenapa tadi ada kakek-kakek ya? Kakek-kakek, padahal dia nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi itu emang penunggu rumahnya ya. Karena aku nggak bisa bilang itu ngikutin Kak Astri atau gimana, karena kita nggak ngelihat. Itu sih. Oke. Mungkin aku ya cara mengkritik. Cara apa tadi? Menanggapi kritikan pedes lah ya. Kalau aku sih balesnya yang baik-baik aja sih, karena sebenarnya mereka itu butuh diperhatiin. Ini versinya aku gitu ya. Aku pernah dapat komentar yang ya kalau nggak salah itu anjing banget lu, ya gue balas aja terima kasih sudah menonton konten kami. Iya, ya udah nggak usah repot, nggak usah dipikirin. Gitu aja sih kalau aku sih. Ya, makasih Mbak Tesya. Itu sebenarnya dari ketiga konten
yang sangat sulit adalah menghadirkan seorang narasumber. Justru itu saya sangat berharap dan terima kasih kembali. Saya menghargai khususnya saya, umumnya pada para tim kru Rekam Media. Karena untuk mendapatkan sebuah cerita mengenai petualangan horor, saya di sini tidak hanya bercerita untuk pendakian saja. Saya pun juga di sini mengenai susur gua, rock climbing, terusnya ke pulau pantai yang berkegiatan dengan petualangan atau penjelajahan atau explore ataupun ekspedisi. Saya juga masuk ya ke konten saya, khususnya saksi misteri kita menerima cerita tersebut karena konsep kita dari dulu kisah nyata tanpa rekayasa. Jadi memang ceritanya apa yang kita terima, narasumbernya yang alami, dia menceritakan, dia memflashback pada saat kejadian, dia mengalami kejadian tersebut. Terima kasih ya Mas Effendi. Kalau pertanyaannya apakah bisa tidur saat menceritakan, nggak bisa. Soalnya saya lagi cerita. Ya kalau lagi cerita nggak bisa tidur, kalau tidur nggak bakal cerita. Iya. Tapi mungkin Mas Effendi setelah menceritakan itu apakah bisa tidur atau tidak ya? Kalau aku pribadi mungkin karena ini udah pengalaman dari kecil ya, udah pengalaman dari kecil dan tragedi itu juga kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Di saat kemarin menceritakan tragedi itu, gini, ada efek sendiri, ada dampak sendiri dari kita bisa melihat mereka yang tak terlihat. Karena apa? Di saat teman-teman lain tidur, ternyata mereka tidak tidur dan itu menjadi teman bermain kita. Agak sulit tidur. Dan insomnia itu atau Fatima, Faya tidur malam, itu adalah satu efek dasar ya Mbak Shirley ya. Ini adalah dampak kecil dari kita bisa melihat seperti itu ya. Jadi setelah cerita pun saya susah tidur betul, tapi bukan karena ceritanya, tapi karena memang ini sudah menjadi perjalanan hidup saya, Hampir tiap malam itu saya susah tidur. Hampir tiap malam susah tidur dan tidurnya pun aku itu lebih mengarah pada ketiduran. Bukan sengaja tidur, aku bisa tidur, bukan. Kalau disengajain tidur malah nggak mau tidur. Tapi mungkin karena udah terlalu lelah, mata udah butuh istirahat, banyak bagian tubuh yang sudah mulai disfungsi, kita ketiduran. Jadi konsep tidurnya seperti itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih buat Kak Cica Juliasari. Mungkin ini pertama kali ya aku share ke teman-teman dan para kru di sini. Kebiasaan aneh kalau untuk makanan ada. Aku suka makan bunga sedap malam, tapi itu nggak setiap hari atau every time or every day, nggak. Jadi kalau misalnya aku bener-bener lagi pengen banget, itu pasti jatuhnya malam Jumat. Itu aku beli bunga sedap malam, itu aku makan. Tapi lebih sih aku ke bunga mawar sih. Kalau untuk minumannya nggak ada. Saya sini mau mencoba menjawab dan menjabarkan mengenai ketiga playlist atau konten yang berada di Rekam Media. Yang pertama, mungkin kita yang awal muncul di permukaan adalah saksi misteri. Saksi misteri ini kita bercerita mengenai petualangan yang menceritakan dari narasumber langsung. Karena memang konsep kita yang pertama yaitu dari narasumber dan kisah nyata tanpa rekayasa. Nah, itu konsepnya saksi misteri seperti itu, lalu menghadirkan narasumber dan juga mengenai galih mana galih. Galih mana galih mungkin bisa lebih afdol lah, gali Bang Ali sendirilah yang kita ya, menjabarkan ya. Ya, terima kasih Mas Ganis. Ya, untuk teman-teman
Jadi konsep pertama rekam media adalah saksi misteri. Waktu itu tadi yang aku bilang, aku sempat cerita di saksi misteri dan ternyata teman-teman, alhamdulillah banyak yang minta lagi untuk kapan Bang Gali cerita lagi, kapan Bang Gali cerita lagi. Tapi kayaknya kurang afdol kalau aku harus cerita lagi di saksi misteri, ya kan? Karena apa? Teman-teman banyak yang ingin mendengarkan kisah-kisah tentang Gali, ya kan? Sampai akhirnya waktu itu dari si pemilik channel, Mas Abi, bikin polling. Waktu itu kita bikin polling, apakah perlu dibikin playlist Gali Mana Gali, ya kan? Perlu atau tidak, ya kan? Dan ternyata respon dari sahabat-sahabat itu kalau nggak salah 93%, 93% setuju untuk dibikin playlist. Jadi untuk memenuhi animo sahabat-sahabat, kita bikinlah playlist Gali Mana Gali. Nah, dalam konsepnya lagi juga kita akan menceritakan secara runut. Cerita Gali mulai dari kecil, cerita Gali mulai masuk SD, cerita Gali mulai masuk SMP, ya kan? Nanti kalau udah selesai di SMP, kita masuk ke cerita Gali saat SMA. Di saat SMA udah selesai, nanti kita akan ceritakan Gali saat kuliah dan mungkin pada akhirnya cerita tentang Gali sampai hari ini. Dan satu hal lagi, untuk konsep Gali Mana Gali mungkin ada yang bertanya, Bang, lu kok banyak banget sih ceritanya? Bang, lu kok banyak banget sih kejadian-kejadian seperti itu? Sebenarnya gini loh, mungkin kalau aku pengen ceritakan semua, tiap hari aku mengalami. Cuman yang jadi perkara untuk aku adalah, yang menjadi tugas untuk aku adalah apa? Aku harus bisa memilih satu kisah, satu cerita yang betul-betul bermanfaat untuk aku, yang nempel di diri aku, yang berkesan dengan aku, dan bisa aku ceritakan ke teman-teman untuk mendapatkan hikmah. Mendapatkan hikmahnya dari kisah ini, bukan hanya untuk aku, tapi untuk teman-teman juga, mendapatkan pelajarannya dari kisah-kisahku. Dan kembali aku serahkan ke teman-teman. Teman-teman mau percaya atau tidak tentang ceritanya, skip ceritanya. Tapi tolong hikmahnya jangan skip. Tolong pesan-pesannya jangan di skip. Mungkin itu aja ya untuk Gali Mana Gali. Untuk tabu sendiri, Mbak Serli lebih paham. Ya Mbak Serli, silakan Mbak Serli. Kalau tabu sendiri di sini kita memang menceritakan cerita yang masuk ya. Cerita yang masuk ke tim rekam itu kita bacakan. Tapi untuk saat ini sih kita lagi ada narasumber yang mau bercerita langsung, itu lebih asik sih. Jadi biar dapet feel-nya langsung. Dan mungkin teman-teman kalau yang mau jadi narasumber di Tabu, boleh hubungi saya. Maaf ya, bukannya saya bermaksud mengambil narasumber juga nih. Nah, ini sedikit tambahan juga nih, sedikit tambahan. Jadi maksudnya jangan sampai ada kesan Mbak Serli ngambil lahannya Mas Ganis. Karena ada perbedaannya, yaitu adalah Mas Ganis betul dengan konsep narasumbernya, dan pendakian tapi dia bercerita tentang pendakian, bercerita tentang penjelajahan. Sedangkan Mbak Serli akan bercerita tentang dataran gitu ya, yang di datar aja. datar, Misalnya ya, teman-teman pas ke warung beli koyo ketemu kuntilanak, itu boleh cerita ke saya. tolong hargai. Kenapa saya bilang tolong hargai? Di saat kita menghargai orang lain, di saat kita menghargai karya orang lain, sejatinya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Ya, Anda segan, kami sopan. Terlalu klasik, ya. Tapi cobalah belajar untuk menghargai karya orang lain jika memang kita ingin dihargai. Mungkin itu aja sih kali ini ya Q&A, dan maaf banget ya kalau yang nggak bisa kami jawab karena ya cuacanya juga sih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan saat ini. Ya udahlah, terserah lu lah. Ya. Saya hanya seorang Serli yang melihat mereka yang tak terlihat. Saya tidak pernah memaksakan Anda untuk percaya apa yang saya lihat. Saya Serli pamit undur diri, sampai jumpa di tamu berikutnya. Pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru bernama Kenyataan. Terus dukung konten Saksi Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Terima kasih dan salam tak kasat mata. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri bahwa selain kehidupan nyata ada mereka yang tak kasat mata. Saksikan cerita selanjutnya hanya di Rekam Media dan di Gali Mana Gali. Cukup. Aduh.